family pada malam hari ini tentu saja, dan pastinya buat seluruh teman-teman, rekan, kawan, dan juga sahabatku sekalian ya, yang saat ini bersama-sama menyaksikan video channel kami, yang mana ini adalah kesaksian saya dimana suamiku mulai mengalami sesak nafas. Itu terjadi tepat pada saat sekitar tanggal 15 Juni ya, 15 Juni, tepat di saat aku berulang tahun. Jadi dia mulai ada sesak napas, sudah mulai drop gitu ya, dan saturasi oksigennya mulai 95, kemudian jadi 94, jadi 92, jadi 90, yang mana aku deg-degan banget. Aku ditelepon sama adikku sepupu yang juga sempat mondok di sebuah rumah sakit swasta di Semarang, dan dia berkata, ayo kak, masukin ke rumah sakit sekarang, ayo cepet gitu. Cuman pada saat itu aku mencoba bicara dengan salah satu temanku yang juga bekerja di rumah sakit swasta tersebut. Aku coba minta tolong, gimana ada tempat nggak di sana, coba dia langsung daftar malam ini juga. Ternyata suami aku nggak mau teman, dia nggak mau di rumah sakit, dia takut, dia nggak berani, harus sendiri di sana, seperti itu. Akhirnya malam itu kita nggak jadi berangkat dan aku harus deg-degan lagi. Puji Tuhan, haleluya, aku selalu cek dengan Mami Yoce dari GBI Gama mengenai kondisi suamiku, juga cek sama sahabatku Victoria Dewi ya, yang ada di Makassar. Thank you banget Wi, terima kasih banget. Dan juga dengan sahabatku Kak Keisha ya, yang mana mereka ini yang mendukung aku di dalam doa, yang mendukung aku dan menolong aku dalam situasi yang begitu pelik ya, begitu pelik. Di saat kondisi-kondisi seperti itu sempat ada hal yang cukup membuat aku merasa aduh kok begini banget gitu ya, kok bingung gitu ya, karena ada beberapa teman, kawan, kakak, adik, coba kasih ini, coba kasih obat itu, coba kasih obat ini. Aku sempat berpikir, halo, aku bingung mau dikasih obat yang mana. Lu tahu gak sih nih suami gue, kalau misal dia kenapa habis minum obat itu bagaimana? Nah itu yang aku pikirin gitu loh. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin ada beberapa teman yang sakit dengan gejala yang sama, yaitu gejala COVID, harapan saya jangan buat seseorang bingung dengan berbagai macam resep yang Anda dapatkan. Belum tentu resep itu berguna untuk si pasien seperti itu, atau manjur untuk si pasien. Mungkin bisa jadi akan lebih buruk, atau mungkin bisa lebih jadi lebih parah, kita juga nggak ngerti itu loh ya, karena ini kondisi kesehatan. Mungkin kalau cuman panas kita bisa minumin paracetamol dan sembuh, tetapi ini adalah sangkut pautnya dengan nafas. Kita nggak bisa bikin nafas bro. Kita bagaimana caranya untuk bisa, ya paling tidak dengan tabung oksigen seperti itu. Untuk mengobati yang ada di dalam, kita juga harus melihat kenyataan yang ada di luar, seperti apakah kondisi pasien ini seperti itu. Waktu itu saya menjaga suami dengan deg-degan ya istilahnya. Saya sudah berdoa, sudah berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja lewat suami saya, lewat sakit yang dialami saat itu. Apakah itu sangat berat sekali? Ya, itu berat sekali. Berlanjut di keesokan harinya teman-teman, akhirnya suami mau dibawa ke rumah sakit, dibujuk dengan kakaknya, dia mau ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, tahu nggak teman-teman, rumah sakit besar di kota Semarang ya, di kota Semarang, rumah sakit swasta di kota Semarang, jawaban mereka sungguh-sungguh luar biasa sekali, membuat saya drop dengan aduh Tuhan Yesus gitu ya. Rasa di dalam hati ini tuh nggak bisa hilang. Saya pun masih ingat sampai hari ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pada saat sampai di sana dan mereka bilang, ibu maaf sudah tidak ada tempat.
kami tidak ada bed, tidak ada ruangan. Coba bayangkan, suamiku dalam kondisi sesak nafas dengan saturasi oksigen 90 pada saat itu. Pada saat itu 90, dia dengan susah payah harus datang ke rumah sakit. Saat itu kami naik motor, karena aku pikir aku harus cepat. Itu ya, aku minta suamiku pegang badanku erat-erat supaya dia tidak jatuh pada saat ini. Dan tuh aku merasakan bahwa setelah sampai di sana dan berkata dengan susternya, suster, saya mau periksa suami saya seperti ini. Dan tahu apa yang terjadi, teman-teman? Tidak ada tempat. Kami menunggu hampir di sana 2 jam kami di sana. Terima kasih buat Cik Dini sudah mengirim hemohimnya. Terima kasih, itu bisa meningkatkan nafsu makan suamiku pada saat itu. Dan ternyata nihil. Kami menunggu 2 jam itu nihil. Aku udah gak tahan lihat suamiku, karena aku lihat sudah tabung oksigennya udah mau habis ya, karena kami pakai tabung oksigen yang kecil, itu pun dia pakai dengan hemat-hemat sekali. Aku lihat dia nafasnya mulai seperti itulah ya. Aku gak tahan, aku gak tega lihat dia. Akhirnya kami pulang. Saat itu siang itu kami pulang, dan pada waktu malam harinya suami bilang, ayo mah kita coba lagi, tadi udah pesan tempat di sana. Oke lah, akhirnya kami ke sana, teman-teman. Kami ke sana lagi, dan ternyata tetap nihil. Ditelepon dari mulai jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore, bagaimana ada tempat atau enggak, tidak terjawab sama sekali. Terjawab satu kali teman, tetapi apa yang terjadi, mereka tidak meneruskan menjawab lagi. Itulah di saat aku kalut, di saat aku gusar, di saat aku cemas, di saat aku khawatir, aku mencoba mengelola hati ini supaya aku tetap tenang, aku tetap sabar. Malamnya kami kembali lagi ke rumah sakit tersebut, teman-teman, dan aku udah nggak ngerti mau gimana lagi. Aku cuman berpikir, udahlah, yang penting suamiku masuk, diobatin, udah, kita mau bayar berapapun, kita mau bayar, intinya begitu. Entah kita mau cari uang di mana, Tuhan pasti akan sediakan. Saya berpikir sudah seperti itu, teman-teman. Dan datanglah aku ke rumah sakit itu lagi bersama dengan suamiku. Aku taruh di kursi roda karena dia sudah nggak tahan untuk berjalan ya, dia lelah, dia capek. Kalau jalan sebentar itu dia nafasnya mulai ngos-ngosan seperti itu. Dia duduk. Aku bilang dengan dokternya, dokter, apa yang harus saya lakukan dengan suami saya? Pada saat itu saturasi oksigen suami 92, teman-teman. Dan tahu nggak, dokternya bilang seperti ini, oh nggak apa-apa Bu, ini masih 92, jangan khawatir, masih aman. Kalau semisal udah di 80-70, nah yang di sini aja yang saturasinya 70 ke bawah aja banyak, kita belum bisa nanganin. Kalau ibu itu sudah biasa, sudah bagus, itu segitu masih bagus. Saya cuma bilang, bagus gimana sih lu lihat di sini banyak lah, gue baru lihat sekali, begitu kan ya. Cuma saat itu benar-benar Tuhan itu menjaga hati ini, Tuhan benar-benar mengelola hati ini. Saat itu saya cuma bilang, Tuhan tolong, ya ampun Tuhan, aku sudah berharap sepenuhnya dengan Engkau ya Tuhan, tetapi jawaban yang aku terima di rumah sakit seperti ini. Ada khawatir teman-teman, ada rasa cemas di hati ini dengan kondisi suamiku. Tetapi bagaimana caranya? Aku tidak meneteskan air mata saat itu. Aku tidak menampilkan wajahku yang khawatir saat itu. Aku tidak menampakkan ketakutanku. Aku tidak menampakkan kegentaran hatiku. Aku hanya bisa senyum waktu lihat suamiku. Papa kuat ya, Papa semangat ya, Papa pasti bisa, sabar ya, Yun akan usahain. Yang penting Papa gimana caranya diobatin, disuntik atau gimana lah, nggak ngerti, pokoknya Papa bisa diobatin hari itu. Dan benar teman, karena saking kekehnya saya untuk minta diobatin suamiku, akhirnya suamiku pada malam itu dia terima suntikan dari dokternya, dan kami terima resep. Kami menebus resep sampai sekian ratus ribu rupiah ya. Buat saya nggak masalah buang duit buat beli obat ya, itu bukan dibuang juga, itu buat beli obat, nebus obat yang berguna buat suamiku. Dan
yang terjadi adalah kami juga harus menunggu lagi di sana selama hampir 3 jam ya, 3-4 jam kalau nggak salah. Dan kami pulang sekitar jam 11 malam. Kami datang ke sana itu sekitar jam 7, kayak pulang jam 11, 5 jam lah di sana kita, jam 11. Dan akhirnya kami pulang sampai ke rumah dan mulai konsumsi itu obat. Dan tahukah teman, kembali lagi saat suamiku ke belakang dan harus mengenakan celana, itu memompa nafasnya dan dia terengah-engah, nafasnya sesak. Waktu itu aku cuma bilang, aku melihatnya dengan khawatir, aku melihatnya dengan cemas waktu itu, tetapi aku cuma bilang, sabar pak, sabar, kuat, papa bisa, ayo, sabar, yuk, duduk, tenang pak, tarik nafas pelan-pelan, oke ya, begitu, itu yang saya lakukan. Tetapi tahu gak yang aku rasakan seperti itu, aku ingin teriak, Tuhan tolong suamiku. Mungkin ada beberapa dari Anda yang juga mengalami perihal yang sama dengan saya. Tetap percaya bahwa Tuhan akan tolong. Malam itu saya cuma WA dengan Mami Yoce, bilang, Mami, ini kondisi gimana? Mami Yoce waktu itu hanya bilang, masukin ke rumah sakit saja, coba kamu cari rumah sakit. Waktu itu aku sudah berpikir, aduh Tuhan, aku harus masukin kemana lagi. Tiba-tiba adikku sepupu telepon dan dia berkata, Kak, coba dibawa ke rumah sakit sini. Dan rumah sakit itu cukup jauh, tau gak sih? Rumah sakit itu cukup jauh sekali. Aku sudah pesimis sekali. Aku cuma pada saat itu, Tuhan, perlu gak ya aku berangkat? Perlu gak aku bawa suamiku dengan kondisi yang seperti ini? Aku harus ke sana dengan napas ini seperti ini. Aku takut tiba-tiba dia sesak nafas di jalan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan?